Untuk pertama kalinya, Huawei membuat sedikit gebrakan di Indonesia dengan meluncurkan Huawei Nova 2i diiringi dengan Nikita Willy sebagai brand ambasadornya di akhir tahun lalu. Yang menjadikan HP ini tentu saja sebagai HP dengan aspek rasio 18:9 pertama dari Huawei yang resmi dijual di Indonesia. Sekaligus juga menjadi salah satu yang pertama atau mungkin yang pertama di Indonesia, HP dengan 4 kamera. Yap, 2 di depan dan 2 di belakang. Tapi apakah HP yang dijual seharga 4 juta ini hanya sekedar mengandalkan layar dan 4 kameranya aja? Yuk kita cari tahu. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. Untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan jangan lupa diaktifkan bell notification-nya agar kamu nggak kelewatan saat ada video baru di-upload. Silahkan juga di-follow Instagram saya di @billydolmen untuk mengetahui behind the scene dari beberapa video yang sudah saya buat serta update terbaru seputar gadget dan teknologi yang ada di Indonesia dan di dunia. Sebelumnya, saya ingin informasikan bahwa HP ini memiliki beberapa versi nama di berbagai belahan dunia. Kalau di Eropa dan di US, namanya itu Huawei Mate 10 Lite. Kalau di India atau Filipina, itu namanya Honor 9i atau Honor 9i. Dan di Malaysia dan Indonesia, namanya itu Huawei Nova 2i. Saya nggak tahu pasti kenapa Huawei membedakan nama seperti ini, tapi ya lumayan lah sebagai informasi yang untuk kita ketahui bersama. Oke, kita mulai ya reviewnya. Mungkin ini menjadi salah satu sisi positif sekaligus hal yang sangat saya apresiasi dari Huawei Nova 2i, yaitu bagian desain dan build quality-nya. Bahan belakangnya full metal dan build quality-nya top markotop banget lah. Solid, kokoh, enak banget buat dipegang meskipun bahan metalnya ini sangat licin dan cukup mudah menerima bercak sidik jari, meskipun sangat juga mudah untuk dibersihkan. Kalau dibandingin sama Oppo F5 mah jauh dah kalau ngomongin enaknya menggenggam HP ini. Sama Redmi Note 4 juga yang saya rasa udah mantep, masih di bawahnya Nova 2i ini. Di bagian depan, layar sebesar 5,9 inci beresolusi Full HD Plus bikin layar di HP ini enak banget dipandang mata. Di bagian belakang ada dual kamera setup yang agak sedikit menonjol, LED flash di atasnya, dan juga fingerprint sensor di bawahnya. Garis antena memanjang lurus di bagian atas dan bawahnya. Di bagian atas juga hanya ada secondary microphone. Di bagian bawah ada speaker, port micro USB, dan 3,5 mm audio jack. Serta bagian kanan ada tombol power dan volume yang sangat clicky dan enak buat ditekan. Sedangkan di bagian kiri ada slot SIM card yang meskipun mendukung slot micro SD card, tapi sayangnya slot ini bertipe hybrid ya. Overall dari sisi desain dan build quality saya rasa udah sangat bagus dan penempatan tombol dan portnya juga sudah sangat mantap dan lengkap. Nah, balik lagi ke bagian depannya, di bagian displaynya ini saya cukup puas dengan aspek rasio 18:9. Pinggir-pinggirnya juga udah pakai 2,5D alias melengkung dikit gitu. Apalagi software Huawei juga mendukung penyesuaian semua apps yang terinstall untuk bisa mengikuti full display-nya, sehingga layar ini bisa sepenuhnya kita nikmati saat membuka apps meskipun pada beberapa apps masih belum support jadi kayak kepotong gitu. Layarnya juga tajam, sensitivitasnya oke, dan warna yang dihasilkan juga enak dilihat mata. Meskipun kekurangannya tidak ada perlindungan seperti Corning Gorilla Glass misalnya, yang sepertinya hal ini sudah diantisipasi oleh Huawei dengan menyertakan anti-gores yang sudah terpasang secara default. Meskipun kemampuan di bawah sinar matahari langsung yang agak kurang nendang, tapi tetap bisa berfungsi dengan baik. Ada satu hal yang berbeda dari layar 18:9 di HP lainnya, yaitu kalau kita lihat di bagian sudut-sudutnya, HP dengan layar 18:9 lainnya terlihat memiliki sudut yang rounded atau membulat, sedangkan di HP ini sudutnya tetap menyiku layaknya layar 16:9. Sebenarnya perbedaan ini nggak ngaruh ke apa-apa sih, cuma ya ini saya jadikan sebuah informasi aja yang menjadi pembeda dari layar Nova 2i ini dengan HP yang lain yang memiliki aspek rasio yang sama. Untuk pengaturan warnanya juga bisa kita atur mau warm, mau cool, atau diatur seenaknya aja. Begitupun fitur reading mode atau di sini ya disebutnya eye comfort juga udah ada. Software MIUI versi 5.1 yang berjalan di atas Android Nougat 7.1 di HP ini sangat berjalan dengan baik dan kustomisasinya juga cukup lengkap. Performanya halus, cepat, dan stabil. Ada beberapa fitur fungsional diantaranya App Twin yang bisa mengcloning apps sosial media seperti Facebook, Facebook Messenger, Line, WhatsApp, dan sayangnya Instagram nggak termasuk tuh.
Ada juga fitur Phone Manager yang fungsinya seperti mirip banget kayak security dari Xiaomi yang bisa melakukan berbagai optimisasi dan juga ada bagian permissionnya. Home screen-nya juga bisa kita atur mau pakai app drawer atau enggak, serta fitur Smart Screenshot dengan gesture mengetuk 2 kali seperti ini. Dan gunain bagian jari yang sama, kemudian di swipe aja untuk aktifin dual window yang menurut saya sangat unik dan fungsional. Kita bisa mengatur nggak hanya ukuran font nih, tapi juga ukuran view HP ini secara keseluruhan. Yang saya sangat sukai karena saya selalu mengaturnya ke ukuran small, supaya konten yang bisa dimasukkan ke layar bisa lebih banyak. Dan terakhir, di bagian tombol navigasi di bawah ini juga bisa kita ubah kombinasinya sesuai dengan selera kita. Performance di HP ini mungkin saya bilang standar lah ya, nggak terlalu lemot tapi juga bukan yang tercepat di kelasnya. Prosesor yang digunain di HP ini juga bukan prosesor buatan Qualcomm atau MediaTek, tapi buatan Huawei sendiri yaitu High Silicon Kirin 659 octa-core, dipadukan dengan GPU Mali T830MP2, ya bisa dibilang ini kurang lebih setara lah dengan Snapdragon 625. Untuk penggunaan sehari-hari udah lumayan banget lah, multitaskingnya lancar, buka aplikasi juga cepet, transisi dan animasinya juga cepet. Sedangkan performa gaming sendiri saya kategorikan ya lumayan lah, di beberapa game berat cukup berjalan dengan baik meskipun masih ada frame drop atau lag, tapi nggak begitu sering lah munculnya. Secara keseluruhan, saya rasa performance kayak gini udah sangat pas kalau dibandingin sama harganya yang 4 juta ini. Nggak terlalu cepet, tapi juga nggak lemot-lemot banget. Sekarang mari kita bahas dari 4 kamera yang ada di HP ini. Di bagian belakang ada 2 kamera dengan resolusi masing-masing 16 megapiksel dan 2 megapiksel yang dilengkapi dengan PDAF atau Face Detection Autofocus dan juga LED flash. Saya sebenarnya agak bingung dengan fungsi dari kamera keduanya yang hanya punya resolusi 2 megapiksel ini. Tapi ternyata setelah nyobain motret-motret pakai HP ini di berbagai kondisi, hasilnya cukup bagus, detail, warnanya juga ya lumayan natural, kontrasnya juga pas, bahkan bisa foto bokeh juga seperti di Xiaomi Mi A1 yang istimewanya, tingkat blurnya ini bisa kita atur setelah foto diambil. Dan kalau soal perekaman video, kamera belakangnya ini udah lumayan oke meskipun tidak dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Jadi ya agak sedikit geter, tapi overall sudah cukup baik untuk merekam video yang bisa merekam hingga resolusi Full HD. Di sini juga ada beberapa fitur yang sangat oke menurut saya, seperti light painting untuk foto yang artistik saat macet gitu, atau kalau ada air terjun gitu misalkan, atau bisa juga kita foto light graffiti yang secara lengkapnya sudah dibahas secara detail di video tentang segala fitur yang ada di kamera ini oleh Droid Lime, yang linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Terakhir, ada juga fitur Pro atau fitur manualnya di kamera ini dan juga di bagian videonya yang menurut saya kualitas manual fokusnya cukup bagus dan interface-nya juga sangat nyaman untuk digunakan. Pindah ke kamera depannya juga memiliki dual setup dengan resolusi masing-masing 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk hasil selfie-nya juga lumayan bagus, jernih, detailnya juga oke, hasilnya juga cerah, dan bisa untuk mode potret atau bokeh juga. Hasil bokehnya ini juga lumayan bagus dan halus, meskipun nggak selalu sempurna dan terkesan tuh kayak olahan software banget, tapi udah cukup lah untuk kebutuhan selfie yang menurut saya cukup oke untuk diupload di sosial media. Satu hal lagi yang cukup keren dari bagian depannya ini adalah hadirnya LED flash yang akan memberikan cahaya tambahan saat kamu ingin selfie di saat kondisi kurang cahaya. Dan untuk bagian video menggunakan kamera depannya, silahkan dilihat dan nilai sendiri ya. Ya, ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera depan dari Huawei Nova 2i. Bisa dilihat di sini hasilnya mungkin lumayan bagus dan cenderung terang warnanya. Dan gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar di bawah. Saya sangat suka dengan kamera depan dari Huawei Nova 2i yang punya 2 kamera di bagian depannya. Saya sedang berada di Central Park untuk menguji kualitas dari kamera depan Huawei Nova 2i menggunakan Instastory. Bisa lihat di sini hasilnya cukup bagus, detail dan terang. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ya. Baterai sebesar 3340 mAh merupakan kapasitas yang cukup lumayan mengingat HP ini memiliki layar 6 inch.
ketahanannya juga lumayan dan di atas Oppo F5 sedikit lah. Sekitar jam 5 atau 6 sore baru habis untuk penggunaan yang cukup intensif seperti YouTube, gaming, browsing, dan sosial media. SOT-nya atau screen on time-nya juga bisa mencapai rata-rata 5 jam, jadi ya udah lumayan lah untuk penggunaan sehari-hari. Untuk kecepatan charging, karena ini tidak mendukung fast charging, waktu charge yang dibutuhkan dari 10% sampai 100% kurang lebih memakan waktu 2-3 jam. Fitur lainnya seperti NFC dan sensor gyro yang tidak hadir di HP ini mungkin jadi salah satu kekurangan yang agak disayangkan. Begitupun tidak adanya fast charging bikin HP ini jadi HP yang ya kayak nanggung gitulah fiturnya. Namun, perlu dicatat bahwa HP ini adalah HP yang sangat mumpuni di harga 4 jutaan dan jadi salah satu HP yang akan saya pilih di range harga 4 jutaan. Kemampuan kamera depannya bisa seperti Oppo F5 dan kemampuan kamera belakangnya bisa kayak di Xiaomi Mi A1. Jadi dari sektor kameranya ini cukup saya apresiasi lah karena bisa foto bokeh di kedua sisinya. Kesimpulannya, saya sangat merekomendasikan HP ini untuk kamu yang suka foto-foto, baik dengan kamera belakang maupun kamera depan. Begitupun untuk kamu yang suka multimedia, karena layarnya ini tuh mantep banget dan baterainya juga lumayan awet. Satu lagi, storage sebesar 64 GB juga menurut saya sudah sangat lega dan bisa dijadikan satu dari sekian banyak hal yang bisa kamu pertimbangkan sebelum kamu membeli HP ini. Oke, sekian dulu untuk video review dari Huawei Nova 2i ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Dan seperti biasa, buat kalian yang sudah punya dan menggunakan Huawei Nova 2i ini, silakan di-share pengalamannya di kolom komentar di bawah sehingga kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan buat kamu yang masih galau atau memiliki pertanyaan tentang smartphone ini tapi tidak kalian temukan jawabannya di dalam video, langsung saja tanyakan di kolom komentar ya. Dan silakan juga di-subscribe channel ini untuk kamu yang pengen lihat video kayak gini selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.